Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, nenek, maupun kakek. Tentunya, dalam beranggota keluarga, kita juga harus menjaga kerukunan dan keharmonisan, bukan? Yang tua menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Untuk itu, dalam materi kali ini, kakak akan menyampaikan mengenai anggota keluarga. Dan istimewanya, pada pembelajaran kali ini, kakak akan menggunakan bahasa Arab. Menarik, bukan? Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang super hebat. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Bersama saya, Kakak Hanifah Nur Rahmania, Fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini, Kak Hanifah mengajak kalian untuk belajar bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini, kakak akan menerangkan materi mengenai Afrodul Usroh. Ada yang pernah dengar apa itu Afrodul Usroh? Ada yang tahu artinya? Afrodul Usroh berarti anggota keluarga. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar Afrodul Usroh dan tentunya menggunakan bahasa Arab. Lalu, untuk apa sih kita belajar anggota keluarga menggunakan bahasa Arab? Yang pertama yaitu memahami kosakata bahasa Arab mengenai Afrodul Usroh. Yang kedua yaitu membaca teks bahasa Arab mengenai Afrodul Usroh. Yang ketiga yaitu mendengar dan mempraktikkan instruksi dengan baik. Yang terakhir yaitu menulis kalimat berbahasa Arab yang berkaitan dengan Afrodul Usroh. Terus apa sih yang kita bahas pada materi kali ini? Yang kita bahas pada materi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu percakapan singkat dalam bahasa Arab. Yang ketiga yaitu tentang kalimat perintah atau instruksi dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu menulis menggunakan bahasa Arab. Mari kita mulai materi kali ini dengan membaca basmalah. Semoga diberi kelancaran selama proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap adik-adik? Sebelumnya, ada yang pernah mendengar kata usroh? Usroh sendiri dalam bahasa Indonesia berarti keluarga. Kita sering menyebut anggota keluarga kita menggunakan bahasa Indonesia, bukan? Namun, kali ini kita akan belajar bagaimana menyebut anggota keluarga menggunakan bahasa Arab. Sudah siap adik-adik? Materi pertama yaitu mufrodat atau kosakata dalam berbahasa Arab. Akan kakak sampaikan beberapa mufrodat singkat mengenai anggota keluarga. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, coba perhatikan gambar ini. Gambar di atas adalah foto keluarga. Nah, keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan usroh. Coba perhatikan baik-baik. Dalam foto tersebut ada siapa saja? Di foto tersebut ada ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan juga kakek. Nah, anggota keluarga dalam bahasa Arab disebut apa sih? Anggota keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan Afrodul Usroh. Mari kita cari tahu satu persatu apa anggota keluarga dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan al-walidain. Ulangi, al-walidain. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Ayah dalam bahasa Arab disebut dengan abun. Ayah dalam bahasa Arab disebut dengan abun. Dan ibu dalam bahasa Arab disebut dengan ummun. Ulangi, ummun.
gambar selanjutnya ada gambar anak. Dalam bahasa Arab, anak disebut dengan waladun. Ulangi, waladun. Anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan ibnun. Anak laki-laki, ibnun. Dan anak perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan bintun. Disebut dengan bintun. Mari kita lanjut untuk menghafal ke mufradat selanjutnya. Wah, di sini ada gambar saudara kita. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Untuk saudara laki-laki disebut dengan akhun. Ulangi, akhun. Dan untuk saudara perempuan disebut dengan ukhtun. Ulangi, ukhtun. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar dari bibi dan paman. Bibi dalam bahasa Arab disebut dengan ammatun. Ulangi, ammatun. Dan paman dalam bahasa Arab disebut dengan amun. Ulangi, amun. Dan untuk gambar yang terakhir yaitu kakek dan nenek. Kakek dalam bahasa Arab disebut dengan jiddun. Ulangi, jiddun. Dan nenek dalam bahasa Arab disebut dengan jaddatun. Ulangi, jaddatun. Kita sudah menyelesaikan semua mufradat yang perlu kita hafalkan untuk hari ini. Ayo kita bersama-sama mereview mufradat agar semakin ingat dan semakin hafal. Oke? Siap semuanya? Akan kakak tes hafalan mufradat tentang afrodul usroh hari ini. Yang pertama, ada yang tahu bahasa Arabnya saudara laki-laki? Apa kurang jelas? Iya betul, saudara laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan akhun. Saudara laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan akhun. Pertanyaan kedua, apa bahasa Arabnya dari bibi? Siapa yang tahu? Bibi dalam bahasa Arab disebut dengan ammatun. Bibi dalam bahasa Arab disebut dengan ammatun. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apa makna dari kata usroh? Usroh berarti keluarga. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai hiwar atau percakapan singkat dalam bahasa Arab. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menambah pengetahuan adik-adik tentang bagaimana membaca teks berbahasa Arab. Nah, untuk itu, kakak meminta adik-adik untuk mengulang setiap kata-kata yang kakak ucapkan. Kakak akan siapkan percakapan singkat mengenai anggota keluarga dalam berbahasa Arab yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tolong perhatikan dan ulangi perkataan kakak. Umar, Assalamualaikum. Utsman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, hal tilka suratu usratika? Utsman, na'am, hadihi suratu usrati. Hada abi wa hadihi ummi wa hada akhi. Umar, man abuka? Utsman, abi as-Sayyid Hasan huwa mudarrisun. Umar, hal ummuka mudarrisatun aydan?
Utsman, la hiya rabbatul bait. Apakah perlu diulangi lagi? Oke, Kakak akan ulangi satu kali lagi. Umar, assalamualaikum. Utsman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, hal tilka suratu usratika? Utsman, na'am, hadihi suratu usrati. Hada abi wa hadihi ummi wa hada akhi. Umar, man abuka? Utsman, abi Sayyid Hasan. Huwa mudarrisun. Umar, hal ummuka mudarrisatun aydan? Utsman, la hiya rabbatul bait. Adik-adik, apakah sudah lancar dalam membaca teks berbahasa Arab? Untuk lancar dalam membaca teks berbahasa Arab, harusnya adik-adik sering mengulang dan sering membaca teks yang memakai bahasa Arab, seperti kalimat-kalimat singkat ataupun percakapan-percakapan singkat yang telah kakak sampaikan di atas. Oh iya, apakah adik sudah paham mengenai isi teks yang tadi kita telah baca? Kalau sudah paham, kakak akan menanyai sedikit dari isi percakapan yang telah kita baca sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa gambar yang ada di foto keluarga Utsman? Bagaimana adik-adik? Apakah sudah lancar menyodorkan percakapan tadi? Untuk lancar berbahasa Arab, kita harus sering-sering mendengar dan mengucapkan teks berbahasa Arab, salah satunya yaitu dengan membaca teks percakapan yang telah kita bacakan. Oh iya, apakah kalian sudah mengerti apa isi teks di atas? Kalau begitu, kakak akan tanya mengenai isi dari teks di atas. Pertanyaan pertama, apa gambar yang ada di dalam foto? Apa gambar yang ada di dalam foto? Yap, benar, itu adalah gambar keluarga. Ada yang masih ingat apa bahasa Arabnya keluarga? Apa ayo? Keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan usrah. Ingat-ingat ya, keluarga usrah. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja sih yang ada di dalam foto tersebut? Yang ada di dalam foto tersebut yaitu keluarga Utsman. Siapa saja sih anggotanya? Ayo sebutkan. Ada Utsman sendiri, ada ayah Utsman, ada ibu Utsman, dan ada saudara laki-laki Utsman. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu siapa nama ayah dari Utsman? Siapa yang masih ingat nama ayah Utsman? Siapa? Ya, betul. Nama ayah Utsman yaitu Hasan. Materi ketiga yaitu memahami instruksi dengan baik. Di materi pertama tadi, kakak sudah memberikan beberapa mufrodat. Nah, untuk di materi kali ini, kita akan mencoba menggabungkan mufrodat tadi menjadi kalimat. Langsung saja kita mulai dari gambar yang pertama. Kira-kira apa ya kalimat yang cocok? Kalimat yang cocok yaitu keluarga Ahmad sedang makan malam. Dan kalau dalam bahasa Arab bunyinya yaitu Usratu Ahmad
tatana walul isya. Mari lanjut ke gambar kedua. Bagaimanakah kalimat laki-laki sedang bermain? Dan kalimat yang cocok yaitu anak laki-laki sedang bermain. Dan di dalam bahasa Arab berbunyi yal'abu ibnun. Bagaimana, mudah bukan? Kita sudah menggunakan dua mufradat, yaitu keluarga dan anak-anak. Ayo kita ulangi sekali lagi agar tambah paham. Gambar ketiga yaitu ada kakek dan nenek. Kira-kira kalimat yang cocok untuk menunjukkan gambar tersebut apa ya? Yaitu kakek sedang berbicara dengan nenek. Dan dalam bahasa Arab yaitu jidun yatakallamu mu'ajjatun. Di sini sudah kakak siapkan beberapa gambar yang telah dinomori. Tugas kalian adalah mencocokkan teks yang kakak baca dengan yang ada di gambar. Oke, sebelumnya kakak akan contohkan satu ya. Yaitu yang pertama, ummi tatbahut ta'am. Kakak ulangi, ummi tatbahut ta'am. Gambar yang sesuai? Yap, yang sesuai yaitu gambar nomor 2 yang artinya ibu sedang memasak makanan. Langsung saja ya, yaitu ke kalimat kedua, yaitu abi yaqra'ul jaridah. Abi yaqra'ul, gambar yang sesuai? Yap, gambar yang sesuai yaitu gambar nomor 3 yang berarti ayahku sedang membaca koran. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaqra'u waladu al-Qur'ana. Yaqra'u waladu al-Qur'ana. Manakah gambar yang paling cocok? Yang paling cocok yaitu gambar nomor 4. Dan lanjut ke pertanyaan terakhir. Taqra'u ukhti al-Qur'ana. Ayo, mana yang menunjukkan kalimat tersebut? Yap, benar sekali, yaitu gambar yang pertama, yang artinya kakak perempuanku sedang membaca Al-Quran. Sekarang kita sudah sampai pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu materi Alkitabah. Kali ini kita akan menyusun kalimat yang tidak rapi, kalimat acak, menjadi kalimat yang tersusun. Untuk itu, kakak meminta adik-adik untuk menyiapkan kertas dan ballpoint. Kakak tunggu ya. Silahkan boleh diambil ballpoint dan kertasnya. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita mulai. Teks pertama. Silahkan adik-adik susun kalimat acak di sini menjadi kalimat yang tersusun. Bagaimana? Sudah selesai? Berikut kalimat yang benar. Bagaimana? Mudah kan? Mari kita lanjut ke kalimat nomor 2. Ayo silahkan ditulis jawabannya. Sudah selesai? Mau tahu yang benar yang bagaimana jawaban kalian? Benar kan? Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Berikut ini teksnya. Apakah sudah selesai? Dan ini jawaban yang benar. Wah, mudah bukan? Apakah ada yang benar semua? Cukup sudah pembelajaran Al-Fadhil Usra hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan mengulang pelajaran yang telah kakak sampaikan. Apabila ada yang kurang, adik-adik bisa mengulang video kakak lagi, lalu mencermatinya. Jangan lupa belajar dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.